Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Rabu malam ini tanggal 26 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa memberikan kita sehat, memberikan kita layak untuk terus bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Melayakkan saya untuk selalu menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu bersama sehat, diberikan nafas, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa pelayanan. Apa yang kita kerjakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau bertekun, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Hidup ini penuh tantangan. Tanpa pimpinan Roh Kudus tidak mampu, saya tidak mampu. Sungguh, hidup begitu berat. Yesus sendiri sampai mati di atas kayu salib. Berarti pergumulan hidup memang tidak mudah. Maka minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan pimpin setiap langkah hidup kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan dulu pujian, Roh Kudus pimpinlah aku di dalam perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah anugerah. Tapi tanpa pimpinan Roh Kudus, iblis bisa menyerang kita. Oleh itu tiap hari, tiap saat kita mau melangkah, Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, haleluya, sekialah makaramatus. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun kita. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Hidup sebuah perjalanan penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kita minta Roh Kudus, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Sekialah makhluk Tuhan. Roh Kudus pimpinlah, amin. Dalam Zakaria pasal 4 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Lindungi oleh kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang kudus. Ampuni Bapa semua dosa salahku,
dalam firman-Mu. Sucikan mulutku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku oleh firman-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus selalu mengajarkan, mengingatkan aku hamba-Mu untuk selalu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih. Sucikan hidupku Bapa. Ampuni aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Biar kasih-Mu selalu menuntun hidupku, berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia akan lenyap, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami. Dan setiap kami hamba-Mu, anak-anak-Mu Kau lawat dalam nama Yesus. Setiap kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Maksud saya mohon maaf saudara. Saya merasakan ada hadirat Tuhan. Saya menangis minta pimpinan Roh Kudus. Uriasiki alamakaramaturiasak. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan, tapi dunia dikuasai si jahat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan dengan roh kuasa-kuasa jadi udara, saudara. Maka pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka Zakaria pasal 4 dan 6 dikatakan, bukan dengan kekuatan keperkasaan, tapi dengan rohku, firman Tuhan itu Roh Kudus akan tuntun kita. Sebab firman Tuhan tadi pagi yang sudah kita baca tentang perkawinan, banyak sekarang orang seadanya berbuat dosa. Gampang sekali berbuat dosa. Sekejap saudara mau berbuat dosa langsung bisa. Tapi untuk hidup tekun dalam kebenaran itu butuh perjuangan. Tidak mudah. Kalau tidak minta pimpinan Roh Kudus dari Tuhan, tidak bisa. Maka itu yang kita cari. Maka Tuhan sudah katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya sudah katakan itu firman Tuhan. Yang selamat itu sedikit, saudara. Tidak banyak, saudara. Karena banyak orang ikutin kedagingan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita berbang tidur, mari. Ini saya setiap hari kasih firman Tuhan. Belum tentu setiap orang saya bagi itu mendengarkannya. Banyak mungkin melihat yang lain di WhatsApp, di HP. Padahal saya bagi melalui YouTube. Hanya orang-orang dipilih sama Tuhan. Yang cinta Tuhan. Yang laparuskan firman Tuhan. Karena saya ini kan ciptaan Tuhan, saudara. Bukan ciptaan diri sendiri. Dan saya baca firman Tuhan. Ya, kalau bukan baca firman Allah, Bapak Ibu nggak usah dengerin. Saya baca firman Tuhan. Jadi berarti ada Tuhan di tengah-tengah kita. Belajar setiap kita hormat sama Tuhan. Jangan sombong, termasuk para hamba Tuhan, mereka yang senior udah hebat. Saya sampaikan firman Tuhan sangat sederhana memang. Saya tidak hebat, saya bukan orang hebat. Bukan saya orang sederhana, ciptaan Tuhan, orang berdosa. Yang hebat satu, Tuhan Yesus. Setiap kita semua orang berdosa. Nggak ada kehebatan dalam diri kita. Yang dulu, yang jago, yang sudah profesor, doktor, segala macam. Mari semua kita rendah di depan Tuhan. Yesus lihat hati kita loh. Kita bisa profesor, bisa doktor, apapun yang sudah bisa gelar akademis. Ingat, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Tapi besok di surga nggak ada seleksi. Oh, siapa yang doktor, siapa yang insinyur, siapa yang sarjana ekonomi, yang sarjana, wah ini lebih dihormati dari yang tidak. Tidak. Standarnya sama. Hanya ada Yesus atau tidak, gitu aja. Yang ada berjalan dalam firman Tuhan atau berjalan di luar firman Tuhan. Kalau berjalan di luar firman Tuhan, 5 kali siang bodoh kena nanti. Pintu tertutup. Tapi bagi kita yang senantiasa mau hauskan firman Tuhan, merindu, bertekun, dan berjalan firman Tuhan, itu masuk di dalam pintu kerajaan surga. Mari, saya mau baca
Yohanes 16 ayat 1 sampai 15 yang pertama, bertekun. Semua yang kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan sampai so kecewa ya. Memang hidup sepenuh tantangan, banyak perjuangan. Misalnya Bapak Ibu dalam pergumulan dijawab sama Tuhan, jangan kecewa. Saya juga begitu pada waktu yang lalu. Ya, tato kepala kanan saya sakit, saudara, sakit. Nyot-nyotan sakit, saya nangis sama Tuhan. Tuhan sembuhkan. Jangan sampai ada kenapa-kenapa. Saya takut sama Tuhan. Sudah berdoa berkali-kali, belum sembuh. Belum sembuh, sakit. Apa saya kecewa? Tidak. Saya berkata, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalau memang Tuhan mau panggil, saya sudah siap. Tapi saya sudah berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan, semua hidup terus, tidak menantikan kematian. Tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya cinta Yesus. Supaya hidup saya yang sisa ini Tuhan, Engkau mau pakai. Biarpun sederhana, saya main gitar, saya menyanyi sederhana, tapi saya lakukan dengan hati yang bersih, tulus, bukan untuk mencari uang, tapi mencari banyak jiwa-jiwa untuk Yesus. Supaya mendengarkan berita kebenaran Yesus, supaya semuanya bertobat, berbalik kepada Yesus. Jangan sampai ada kecewa, menolak Yesus. Seperti Yudas Iskariot, akhirnya menolak Yesus. Dia bunuh diri. Mari kita semua bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Coba ini saudara, banyak mereka nanti akan dibunuh. Ya, anak-anak Tuhan sudah sering saya katakan, orang yang percaya kepada beribadah nanti akan mengalami penganiayaan. Terjadi antikris, itu terjadi saudara. Kejadian saat ini sudah masuk dalam akhir zaman. Maka persiapkan diri kita dari saat ini lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, saya yakin seperti di Mesir ada tanah Goshen. Khusus di tanah Goshen tidak terjadi apapun, saudara. Bencana malapetaka tidak terjadi. Mesir terjadi, padahal tanah Goshen itu ada di Mesir. Tapi khusus di tanah Goshen tidak terjadi karena ada Tuhan Yesus. Lihat Sadra Meshach Abednego, biarpun dilempar ke dalam dapur api, tidak satu titik api pun yang bisa menyerang. Tidak ada baju yang kena bakar Sadra Meshach Abednego karena ada Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Biarpun di tengah-tengah dunia yang kesulitan apapun seperti saya saksikan, kepala saya sakit. Saya cinta Tuhan Yesus terus. Padahal saya kelihatannya badan lemes, takut demam, tidak bisa berikan firman Tuhan kalau sampai sakit. Saudara. Tapi saya menangis sama Tuhan. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Ternyata Tuhan sembuhkan saat ini. Sembuh total. Tidak ada sakit lagi. Karena Yesus mendengar. Tuhan cinta kepada saya. Tuhan cinta kepada Bapak Ibu. Yang penting mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan kita kecewa. Tapi mau ikut Yesus dengan sungguh. Apapun keadaan terjadi. Tetapi Yesus. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Memang mereka hidup di dalam kegelapan, orang fasik. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menolak. Ya, mereka menolak, tidak berkasih karunia Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, Yohanes 6 ayat 65, orang bisa datang kepada Yesus itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak bisa, saudara. Maka oleh itu, kalau saudara hargai akan kemurahan Tuhan yang sudah turun atas kita, kita jaga keselamatan sungguh seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12, dengan takut dan gentar. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya terus minta sama Tuhan Roh Kudus, supaya akan membawa saya melangkah di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan, tidak beri bercelah tubuh jiwa, supaya terpelihara sempurna sampai Yesus datang. Ayat yang keempat A, tapi semua ku katakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Amin. Kita kalau dekat dengan Yesus, selalu kita ingat akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus ada dalam Alkitab, selalu kita ingat. Kita mau setia bertekun selalu. Hal itu tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selamanya aku masih bersama dengan kamu. Tapi sekarang ku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana ku pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Yesus sudah naik ke surga. Dan janji Tuhan dikenapi. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus waktu hari Pentakosta, sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka saya kalau sudah penuh Roh Kudus, saya suka bahasa lidah dan mendapat
kekuatan dari Tuhan menghadapi situasi kondisi. Tetap bersyukur sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Roh Kudus kan katakan sini, Roh penghibur selalu akan menyertai kita. Dan kalau ia datang ke 8, ia akan mengisyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus kan mengisapkan setiap saya dan saudara Bapak Ibu supaya kita tetap berpihak kepada kebenaran. Jauh dari dosa, stop dosa, tapi hidup dalam firman Tuhan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, berbuat dosa karena mereka tidak percaya kepada orang fasik, orang mereka yang tidak percaya pasti cenderung berbuat dosa. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan kebenaran. Jadi dibagi dua, orang berbuat dosa dan berbuat dengan kebenaran. Seperti di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, ya. Nanti akan dibagi dua bagian, saudara pilih yang mana? Yang cemar-cemar, yang najis-najis, yang kudus-kudus. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan diri. Amin. Saya mau bagian di sini. Benar dan kudus dari Tuhan. Supaya suatu hari kita layak jumpa dengan Tuhan Yesus. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dan dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Amin. Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong akan menyertai kita sampai Yesus datang kembali. Dan dia akan memberitahukan kepada kita hal yang akan datang. Seperti contoh, sudah kita memasuki kedatangan Tuhan semakin dekat ini. Maka persiapkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan makin jauh dari Tuhan, semakin dekat. Kita mau jadi 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan membawa minyak. Pada waktu mempelai datang, disambut mempelai 5 gadis yang bijaksana masuk di dalam kerajaan surga. Waktu mari kita bersungguh sama Tuhan. Ayat 14-15, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ternyata Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang aku punya, apa yang Bapa punya sama, karena dia adalah Bapa di surga. Saat Yesus dan ke surga dan menyebut Yesus kita Bapa di dalam kerajaan surga. Seperti dalam doa Bapa kami, maka Yesus mengajarkan. Yesus mengajar waktu dunia karena Yesus tahu. Yesus sadar bahwa nanti Yesus naik ke surga, dia sebagai Bapa, maka dia mengajar kita. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu ditujukan kepada Tuhan Yesus karena dia Bapa. Oleh Roh Kudus minta supaya Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan dosa, tapi berada di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Roh Kudus akan mengajar kita supaya kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ingat firman Tuhan. Biar makin kita mau cinta Tuhan, mempererat hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita, membawa kita kepada kebenaran Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tekun di dalam doa dan memiliki karakter Kristus. Kita memiliki cinta kasih kepada Tuhan, vertikal horizontal, dan taat vertikal horizontal, rendah hati vertikal horizontal, dan setia kepada Tuhan, setia kepada sama. Suami istri hiduplah di dalam kekudusan sampai kepada anak-anak. Dan kelima, hiduplah dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.